Ini bukan kisah tentang warisan, tetapi ini kisah tentang kasih yang luar biasa. Supaya kita memang jangan taruh perhatian kita hanya kepada warisan. Harusnya hari ini kita bangun sebuah pikiran. Saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ini dosa. Saya tahu bahwa ini sulit bagi saya. Saya percaya setiap orang yang tersentuh hatinya, setiap orang yang menyadari kesalahan, dan apapun yang sementara dia jalani sebagai pelanggaran terhadap apa yang Tuhan mau, dia ambil keputusan hari ini datang dan Tuhan menerima dia. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini ketika kami mau belajar dari firman Tuhan, biar ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami mohon Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam sukacita kita hari ini, Injil Lukas pasal 15, ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Shalom. Saya memulai khotbah ini dengan mengatakan kepada kita saudara-saudara bahwa kisah yang kita baca hari ini dalam Lukas pasal 15, ayat 11 sampai ayat yang ke-32, ini bukan kisah tentang warisan. Ini bukan kisah tentang warisan. Tetapi ini kisah tentang kasih yang luar biasa. Supaya kita memang jangan taruh perhatian kita hanya kepada warisan. Karena nanti kalau kita lihat dan kita periksa tentang anak ini. Ini anak ini dia pun bapak masih hidup tapi dia pikir warisan saja. Akhirnya dia ambil itu warisan dan kemudian jadi masalah. Karena itu mari kita melihat tidak kepada warisan, tetapi kita melihat kepada kasih. Kasih seorang bapa kepada anak-anaknya, dan harusnya kasih di antara mereka sebagai saudara bersaudara. Supaya betul-betul kehidupan ini dinikmati dengan baik. Kenapa hal ini menjadi tekanan yang serius? Karena banyak keluarga bisa bermasalah hanya karena warisan. Banyak kakak adik itu bisa saling tidak mengenal dan bahkan saling berupaya untuk menghancurkan satu dengan yang lain hanya karena warisan. Padahal mungkin dulu dorang baku sayang. Karena itu jauh-jauh sebelum khotbah ini kita lebih dalam, saya mau supaya kita lihat ini pada sebuah kasih. Dan kita merenungkan kasih itu masih ada di kita atau tidak, kita masih tinggal di dalam kasih itu atau tidak. Baik, saudara-saudara, tentang warisan. Dalam pembacaan ini sebenarnya catatannya menarik karena menurut adat istiadat orang Yahudi, yang boleh diminta seorang anak kepada ayahnya ketika ayahnya masih hidup, kalau dia minta warisan, maka yang dia dapat itu harta yang bergerak. Uang boleh, perhiasan boleh, ternak boleh. Yang kira-kira begitu. Tetapi rumah dan tanah tidak bisa. Jadi dia tidak bisa dapat amit rumah, tanah juga tidak, uang dan perhiasan, rantai, ini cincin dong boleh. Kira-kira begitu. Jumlah yang diterima oleh anak bungsu itu hanyalah sepertiga. Anak bungsu dapat sepertiga dari kekayaan ayahnya, sedangkan anak yang sulung memperoleh 2/3. Jadi kami yang bungsu ini sepertiga cukup. Enaknya yang kakak dong itu. Don dapat 2/3 itu dong sengaja tidak kenal kita, memang don terlalu betul itu. Tapi itu orang di sana. Dalam tradisi mereka kira-kira begitu. Pasti mereka punya pertimbangan sendiri. Kenapa yang kakak harus dapat lebih banyak? Mari saudara-saudara kita melihat kisah tentang anak yang bungsu ini. Dengan harta yang telah diperoleh, dia dengan leluasa mengikuti keinginannya. Dia pergi jauh dari orang tuanya.
Dia pergi ke kota, menggunakan semua yang sudah dia jual itu untuk hidup berfoya-foya, untuk hidup bersenang-senang. Memang ada banyak orang yang ketika pegang uang itu memang dia terlalu berpikir, jangankan pegang uang, kita yang tidak pegang uang sedikit-sedikit bilang, kalau saya ada uang, mangkali. Itu yang belum ada uang. Apalagi kalau dia pegang uang banyak, baru pergi sendiri jauh dari keluarga. Pegang uang banyak ini. Coba saudara bayangkan kalau di tangan saudara hari ini tiba-tiba dapat uang 2 miliar rupiah, lantas saudara suruh bilang, lu tinggal di Singapura situ sendiri-sendiri sah. Wih, saya yakin itu ngeri itu. Jadi kalau kita ada uang ini, rasa kepingin hidup senang-senang. Walaupun memang ada yang ada uang tapi sekikir juga. Untuk dia pun diri sedih sekikir sekali, apalagi dengan orang lain lagi. Itu lebih bahaya. Nah saudara, karena dia hidup seperti itu maka uang itu habis. Kekayaan yang dia dapat itu habis. Biasa kalau uang mulai habis itu kita mulai pikiran itu. Jangankan uang habis, yang belum habis saja kita bilang su habis. Waktu orang minta kita bilang, uang dulu, ini 50.000. Woi, tidak ada, uang tidak. Saya parvia itu uang tidak ada suara, makanya dia tidak berteriak, dia tidak ribut-ribut di dalam sana. Nah, uang tidak ada. Lebih parah lagi saudara-saudara bahwa ketika uang tidak ada, tiba-tiba negeri tempat anak bungsu ini pergi, negeri itu mengalami bencana kelaparan. Uang tidak ada bencana kelaparan. Wah ini bahaya betul ini. Yang uang ada saja tapi kelaparan. Kita mau dapat beli makanan di mana? Apalagi sudah tidak ada uang sama sekali. Ini anak hidup terlunta-lunta. Dia pun kehidupan sangat mengenaskan. Dalam kehidupan yang rumit ini dia cari seorang majikan. Ini minimal dia pasti bilang dia mau kerja apa saya yang penting saya dapat makan. Mau kerja apa saja yang penting saya dapat makan. Oke boleh. Tapi engkau pergi ke kebun. Engkau saya tidak akan angkat jadi sekretaris. Engkau di kebun saja urus babi. Ini mau ke mana sudah. Ini untuk kepentingan mau makan ini. Suruh apa saja urus babi bisa. Nah, ini catatan yang penting Tuhan Yesus pakai kalimat ini menarik sekali saudara-saudara. Kenapa? Karena babi itu haram, babi itu najis dalam cara berpikir mereka. Babi ini haram. Di sana kan tidak ada sei babi toh. Aroma tidak ada di sana. Itu haram. Tetapi mau tidak mau dia harus ada dan bekerja di situ. Dia terpaksa makan ampas. Makan ini makanan babi. Jadi bukan saja jaga ini babi yang, tapi makan ini makanan. Betul-betul dia ada pada sebuah kondisi yang rumit sekali. Kalau gambarannya seperti itu, terus saya tambah satu pertanyaan kecil, ini siapa salah ini? Siapa yang salah? Saya coba mengarahkan kita untuk melihat bahwa penderitaan yang dialami oleh anak bungsu tersebut itu menjadi hasil dari sebuah keputusan dan sebuah pilihan. Dia memilih untuk itu. Dia memilih jauh dari dia punya orang tua. Kenapa? Saya bilang begitu. Karena habis dia sadar, aduh, di titik terendah dalam hidupnya dia sadar. Yang bekerja dengan saya pun bapak seorang terlalu banyak dan makanan mereka berlimpah-limpah. Kenapa saya di sini? Oh, itu kalau datang ame baru bukan dia pun bapak yang terima, tapi dia pun kiu dong yang terima. Dia pun om, dia pun tante dong yang terima. Lu pun mau toh? Pikir su senang, su gumuk. Nah dia pikir begitu. Ini
konsekuensi dari sebuah pilihan. Ya kira-kira kisah tentang anak bungsu ini begitu. Coba-cobalah kita berpikir, jangan sampai waktu kita berefleksi ada waktu yang kita kira-kira begitu. Memilih jauh sekali dari Tuhan, memilih jauh sekali dari keluarga. Kita lagi menikmati kita punya kehidupan, tiba-tiba kita jatuh dan susah sekali. Lalu bagaimana dengan anak sulung? Kadang-kadang dalam kisah ini anak sulung ini tidak detail kita bicara. Saya mau ajak kita melihat kisah sedikit tentang anak sulung ini. Rupa-rupanya anak sulung ini tidak senang ketika dia pun bapak terima ini anak bungsu. Ini anak sulung tidak senang. Dia rasa tidak nyaman ketika dia pun bapak menerima ini anak bungsu ini kembali. Bagi anak sulung ini, saudara-saudara, adiknya itu sama sekali tidak layak untuk menerima penerimaan dan pengampunan dari papanya. Dia pasti punya argumentasi yang sangat kuat. Untuk dia bilang anak model begini tidak perlu, biar dia tahu diri. Dia tidak senang. Apalagi bukan saja terima, tapi bikin pesta kasih ini anak. Menurut saudara, kalau saudara kerja di rumah setengah mati begitu, terus anak satu yang foya-foya pulang datang jo, bab tua panggang amekas dia sot ekor putar-putar baru. Saudara senang biar terus bapak terus. Anak kesayangan dan jaya atur sa bapak. Saudara senang. Sekira kita perasaan juga mungkin kira-kira sama lah begitu. Protes. Saudara, bahkan kalau kita lebih dalam melihat teks ini menarik karena anak sulung ini enggan, bahkan dia tidak mau sebut itu anak itu sebagai depu adik. Dia tidak sebut bilang, kenapa kau adik datang ini bikin begini. Tapi dia sebut bapak pu anak. Dia tidak sebut adik atau siapa, dia sebut bapak pu anak. Untung bapak itu kalau tidak lupunya jadi. Dia tidak sudi menyebut, bahkan sebut adik saja dia tidak mau. Dia menolak. Dia memakai sebutan anak bapa. Sebenarnya terbersit di situ bahwa dia menolak untuk mengakui bahwa ini sepupu adik. Dia menolak untuk mengakui. Memang ketika kita punya saudara satu, kalau dia sudah terlalu nakal, kalau semua orang omong-omong dia pun tidak baik, tuh kayak mau menyangkal dia itu. Jangankan adik, kakak, suami, istri, saya merentah salah sedikit itu kita kayak mau menyangkal dia, sayang dia, jadi ya tidak jadi menyangkal, mah hati yang beberapa orang memang cere suko, cere omong cere kira-kira tidak boleh. Orang yang sudah menikah itu satu kata yang harus kasih hilang dari dia pun mulut dan dia pun kamus kehidupan adalah kata cerai. Sedikit-sedikit omong cere, lama-lama jadi doa nanti. Buang sudah itu. Di sini ada yang sedikit-sedikit omong-omong begitu. Ya jangan. Saudara, bahkan anak sulung ini telah memberikan sebuah stempel, sebuah stigma bahwa adiknya hanyalah seorang yang gemar memberoskan harta, bahkan hidup dengan para pelacur. Ini anak ini hanya kerja habis uang. Hiduplah dan pelacur-pelacur baru datang kembali. Dia bicara itu, ini dia punya adik sendiri. Entah apa yang buat dia seperti begitu. Tapi yang pasti dia tidak bisa terima itu kenyataan. Itu keadaan dia tidak mau terima. Kita jangankan itu. Kita yang ada baik-baik hidup dengan kita pun keluarga, istri, suami, anak-anak. Kalau kita kasih 50.000 di satu anak, 50.000 di satu anak. Anak satu itu dia pulang, dia pun sudah tidak ada. Bahkan dia pinjam kembali dari yang satu. Yang satu pun masih tetap, masih ada sisa 30.000. Ketika bicara tentang dua, kadang-kadang dia pun papa mama bisa bilang,
Yang satu tuh jangan pegang doi. Habis memang. Persis kayak di pembapa waktu dulu. Kira-kira begitu. Jadi stigma ini dia pun kakak kasih. Singkatnya saudara-saudara, anak sulung itu tidak mau lihat sebuah realitas bahwa adiknya bisa bertobat, adiknya bisa berubah. Dia tidak mau lihat itu. Bagi dia yang salah itu salah. Bagi dia ini anak ini tidak pantas terima pengampunan. Padahal ada sebuah realitas lain. Kenyataan telah membawa ini anak ini. Sampai kemudian dia sadar akan sesuatu dan dia mau kembali. Tetapi dia pun kakak memang pikir tidak bisa. Tidak jujur terhadap realitas bahwa ada pertobatan dan penyesalan dari adiknya. Bahkan kebencian mungkin mulai tumbuh. Sehingga anak sulung ini memilih untuk tidak mau masuk rumah juga. Dia tidak mau masuk. Pasti waktu dia tidak mau masuk itu hanya dua saat. Dia mau duduk di luar saja atau dia lagi pikir kira-kira mau pindah ke mana. Kan dia sudah tidak bisa bersatu lagi dengan dia adik gini. Saudara, saya kira ini hal yang kemudian menjadi catatan lebih dalam ini, saudara. Anak sulung ini ternyata hanya menganggap dirinya sebagai pegawai dari dia pembapa. Percakapan antara dia pembapa dan dia itu menunjukkan bahwa dia itu hanya sebagai pegawai upahan yang melayani perintah-perintah daripada dari papanya. Lukas 15 ayat 19 dalam pembacaan tadi. Kalau kita lihat, tanpa disadarinya atau dia sadar, ternyata selama dia tinggal bersama-sama dengan dia punya bapa di rumah itu, dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai anak. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai anak. Dia pikir dia pegawai. Karena dia hanya menjalankan kewajiban. Saya ingat dulu kami masih sekolah kos. Ada rumah satu, memang itu langsung sekaligus dengan kos-kosan. Jadi dong punya anak kecil satu umur 3 tahun. Satu saat dia pun mama marah dia. Karena apa begitu? Anak bilang, sudah kalau begitu biar adik keluar ke adik kos. Hai, 3 tahun lu kos. Kan dia pun pikir dia ini mangkali anak kos ini. Bukan lagi anak kandung. Dia menganggap dia bukan anak. Dia hanya pegawai yang selama ini. Padahal dia pembapa bilang, hai, engkau sekian lama tinggal sama-sama dengan saya. Semua ini yang kau punya. Dia tidak anggap itu. Dia lihat pada sebuah kesalahan ini yang dia anggap sebagai kesalahan. Dia mau kalau boleh kasih dia seekor kambing supaya dia bersuka cita dan dia pun sahabat-sahabat. Selama ini dia tidak minta. Nanti pas lihat dia pun adik, dia pun bapak subunuh ame satu baru dia bilang, bapak saya selama ini tidak pernah kasih kambing anak satu kok saya dan saya pun kawan dong. Pasti dia bilang, coba Pak kasih saya satu kok. Saya dan saya pun mulai banding-banding itu. Saudara, anugerah yang berlimpah di rumah tidak dipandang sebagai ungkapan kasih, tetapi dianggap sebagai pahala. Jadi itu barang-barang yang banyak, harta kekayaan dari dia pembapa tuh, dia tidak pernah lihat itu sebagai sesuatu yang diungkapkan dengan kasih. Tapi dia justru menitik beratkan ini sebagai pahala. Maksudnya, anak yang seperti tadi tidak perlu dikasihi, kan dia tidak kerja apa-apa, hanya memboroskan barang, harta. Saya pantas diperlakukan dengan baik karena saya mengikuti Bapak pemerintah-perintah. Kira-kira begitu. Saudara, itu tentang anak sulung. Lalu bagaimana tentang ayahnya? Bagaimana tentang bapak yang baik hati itu? Kisah ini menarik karena dia pembapa itu berkenan sekali untuk menerima anaknya.
menampung kembali ini anak, menyambut dia, padahal ini anak ini telah melakukan kesalahan besar. Dia terima. Ketika anak bungsu tersebut pergi dengan pilihannya dan dia kembali dalam keterpurukan, orang tua ini menyambut ini anak dengan sukacita. Dia sambut ini anak. Saya kira kalau pakai bahasa kita orang tua dong bilang, busuk-busuk juga kita pu anak. Busuk-busuk kita pu anak. Memang itu kata ya, kalimat yang bilang busuk-busuk itu hanya terjadi antara orang tua dan anak. Busuk-busuk kita pu anak, busuk-busuk kita pu orang tua. Jarang sekali kita dengar bilang busuk-busuk itu lu pun kakak itu. Busuk-busuk itu lupa. Itu jarang kita dengar. Lebih banyak dengar tuh papa, orang tua, anak, anak orang tua. Nah saudara, mari kita lihat makna dari kisah ini sekaligus makna perumpamaan ini saudara. Ini kan sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Bapa itu adalah Tuhan Allah. Bapa yang dimaksud itu adalah Tuhan. Tuhan mau menerima setiap orang seperti Bapa menyambut anak-anaknya. Tuhan mau menyambut. Seperti seorang Bapa yang sayang dan menyambut anak-anaknya. Pasti ini Bapa yang baik, ini Bapa yang baik. Karena ada Bapa juga yang aduh. Dia mau menyambut anak-anaknya. Saya mencatat saudara-saudara bahwa dalam kisah tadi dia punya penerimaan itu. Tuhan pun penerimaan terhadap orang-orang berdosa itu paling tidak dalam 3 bagian. Pertama saudara, kasih Tuhan itu dapat mengalahkan bahkan sampai pada titik kebodohan manusia. Oleh karena ketidaktahuan, oleh karena kebodohan orang bisa melakukan sesuatu yang salah. Ini anak ini dia tidak tahu ini dunia pun luas. Dia coba-coba dia pikir kalau jauh dari orang tua itu pasti akan, apalagi kalau pegang uang banyak. Dia kan dalam ketidaktahuan. Nanti ketika dia mengalami sesuatu, dia sadar sesuatu, dia pulang, Tuhan menerima dia. Kasih Tuhan itu bahkan melewati kita pun kebodohan. Atau kalau saya tambah satu, melewati kita pun kepintaran juga. Kadang-kadang orang terlalu pintar sampai bikin sembarang. Yang bikin kacau ini Indonesia ini orang pintar. Yang bisa rakit bom itu kan tidak mungkin orang bodoh. Tamat dari SD mana pun tidak. Orang pintar yang bisa rakit. Saya sendiri tidak bisa rakit bom. Ada banyak orang yang pintar, dia menggunakan dia punya akal pikiran ini untuk putar-putar untuk tarik keuntungan. Yang bukan dia punya hak pribadi, dia bisa bikin jadi hak pribadi. Jadi Tuhan itu yang penting kita mau bertobat, kita mau datang kepadanya, dia sambut kita melebihi kita pun kebodohan dan melebihi kita pun kepintaran yang telah membuat kita jauh dan jatuh di dalam dosa. Kasih Bapa yang luar biasa. Makanya saya kira tema ini serius. Kasih Bapa itu tidak terbatas. Memang kalau bilang omong lebih dari kebodohan itu memang kasih Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena kalau pintar itu biasa ada batas. Orang pintar sekali, tapi tetap ada batas. Yang biasa tidak ada batas itu bodoh. Itu satu bodoh itu tidak ada batas betul. Nah kasih Tuhan ini lewat lagi itu. Ini memang kasih Tuhan luar biasa. Pintar ada batas, bodoh itu yang biasa terlalu itu, dosa itu dia. Tapi kasih Tuhan lebih besar itu. Pertama. Kedua saudara, kasih Tuhan itu mampu menerima orang-orang yang bukan saja tadi sudah bodoh, terlalu pintar dan buat kesalahan, tetapi yang sudah terlanjur jatuh dalam godaan-godaan yang menyesatkan. Godaan yang menyesatkan. Kadang-kadang kita duduk baik-baik, tapi kan ada godaan-godaan ini menyesatkan. Kita jatuh di dalamnya. Kasih Tuhan menyambut kita.
Tetapi ini kalimat saya sangat hati-hati bicara supaya jangan ada yang bilang, oh ternyata walaupun kita tergoda, Tuhan masih sambut kita. Ayo, tergoda, weh itu jam begitu. Maksudnya kalau memang sudah jatuh, Tuhan masih mau terima. Ketiga, kasih Tuhan itu luar biasa, tidak terbatas. Kenapa? Melewati pemberontakan manusia kepada Allah yang dilakukan dengan sukarela. Kalau tadi itu tergoda. Yang kedua tadi tergoda. Yang pertama tadi karena tidak tahuan. Tapi yang ketiga berkaitan dengan sukarela. Dia tahu ini salah. Dia merelakan dirinya untuk itu. Kasih Tuhan yang tidak terbatas melakukan. Dia sudah tahu ini nih sambal pakai kurus padi. Kurus padi bahasa Indonesia apa ya? Nah itu yang kecil itu. So tahu ini pedis dia angkat begini, gosok di mata lagi. Pedis toh. Tapi Tuhan menyambut dia. Ada salah di situ. Dan kasih Tuhan terlalu dahsyat. Saudara, itu tadi Bapa itu. Anak bungsu. Kalau kita baca di ayat 1, pasal 15 ayat 1, ayat 2, kita dapat dapat melihat Yesus lagi bicara dengan siapa-siapa. Anak bungsu adalah para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dulu kalau kerja sebagai pemungut cukai itu dianggap sebagai manusia paling berdosa di dunia. Dia sama hal dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Dia orang berdosa sekali. Dan inilah orang-orang berdosa. Sementara anak sulung adalah kelompok orang yang merasa diri paling benar. Kalau kita baca di awal di ayat 1 dan ayat 2 kita temukan orang-orang yang merasa diri benar dan salah itu adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka merasa mereka sudah melakukan ini perintah-perintah. Mereka merasa mereka baik. Mereka merasa harusnya mereka yang lebih dari semua. Saudara, lantas di antara kelompok ini, orang yang dikategorikan sebagai orang berdosa dan pemungut cukai, dalam perjumpaan dengan ini soal pikiran dan tindakan-tindakan mereka, orang-orang benar dan saleh, yang merasa benar dan saleh, Farisi dan ahli Taurat. Tentunya ada kecenderungan untuk orang melihat kesalahan-kesalahan. Ketika ada orang berdosa melakukan sesuatu yang tidak benar, kita kok memang manusia tidak tahu gereja dan model begitu. Jangan heran Pak, itu manusia memang begitu. Kok doa makan setidak pernah. Orang mulai berusaha melihat kesalahan. Sementara orang-orang yang tadi Farisi dan ahli Taurat, orang-orang yang merasa diri benar itu, yang ini orang-orang yang berdosa itu bisa cari-cari dalam kesalahan, bilang, kamu pipi gereja masa-masa, lebih baik kita biar tidak gereja, lebih baik apa? Dinamika ini terus. Akhirnya orang cari-cari kesalahan. Hasilnya saudara, kalau ada masalah maka manusia justru mempersoalkan kemahakuasaan Allah. Tadi ada masalah. Persoalannya tertuju kepada Allah punya kemahakuasaan, di mana masa saya harus terima keadaan seperti ini? Pernahkah suatu saat saudara kecewa dengan Tuhan? Tuhan, saya sudah ikut Tuhan pun mau. Kenapa harus saya alami begitu? Kita mempertanyakan tentang kemahakuasaan Allah. Kadang-kadang kita mempertanyakan tentang keadilan Allah. Tidak adil Tuhan, kenapa dia tidak pernah gereja kok begitu? Beberapa orang sudah ambil keputusan ikut gereja dan kemudian berhenti bergereja. Kan bagi dia kita gereja juga sama saja. Kalau memang waktu dia datang di sini dia ikut gereja untuk menyelesaikan masalah, tidak bisa. Saudara kalau punya masalah hukum,
Bukan ikut gereja kau hapus itu masalah hukum. Pertanggungjawabkan secara hukum. Tuhan berikan kekuatan. Jadi kadang-kadang orang ketika ada masalah mempersoalkan kemahakuasaan Allah tadi. Masa Bapak yang kau terima itu anak yang tiap hari memboroskan harta dan lain sebagainya. Kita mempersoalkan seolah-olah kalau Tuhan perlu, ya biar perlu kita, saya tidak usah dengan dia. Terus tinggal. Ya Tuhan bukan begitulah. Jangan bangun perspektif tentang Tuhan itu seperti kita manusia yang pilih-pilih kasih. Dia berkehendak untuk mengasihi siapapun. Saudara, di bagian yang paling terakhir saya kira catatan ringan yang kita semua tahu. Kita ini orang-orang berdosa semua. Tapi yang mau datang kepada Tuhan harusnya orang yang tahu bahwa dia orang berdosa. Karena dia tahu Tuhan pasti terima dia. Biasanya yang tidak rasa berdosa itu yang dia mau datang di Tuhan bikin apa lagi dia tidak berdosa. Kalau pakai terminologi bilang dokter itu mencari orang yang sakit, maka yang tidak sakit itu kan dia tidak perlu cari dokter. Maka harusnya hari ini kita bangun sebuah pikiran. Saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan. Ini dosa. Saya tahu bahwa ini sulit bagi saya. Tapi kasih Bapa itu tiada batas. Dia menyambut kita. Saya percaya setiap orang yang tersentuh hatinya, setiap orang yang mau menyadari kesalahan dan apapun yang sementara dia jalani sebagai pelanggaran terhadap apa yang Tuhan mau, dia ambil keputusan hari ini datang dan Tuhan menerima dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu menyatakan syukur kami untuk firman Tuhan. Tuhan yang lebih tahu apa yang ada dalam perasaan dan pikiran kami. Kalau ada yang datang sebagaimana anak bungsu ini Tuhan, sambutlah. Dan kami percaya kasih-Mu melebihi segala batas. Kami sangat berdosa. Mungkin orang tidak melihat apa yang kami lakukan. Tapi diam-diam tersembunyi banyak yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu. Bahkan dalam pikiran dan perkataan kami. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Amin.